Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai guru kita yang termaklum Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ali Mustafa MA Al-Hafiz, para asatiz, wabil khusus kepada guru kita Kiai Haji Bahrul Ulum Rahimahulllah, Ustadz Imam Sauki, para asatidah, para hujat, para tokoh masyarakat, segenap pengurus dan jamaah Majelis Taklim PPH, para pencari hidayah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan beraneka macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, juga nikmat panjang umur, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu, berkumpul, bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim, yaitu pengajian yang diadakan satu kali dalam satu minggu. Tentunya dengan harapan mudah-mudahan apa yang nanti yang disampaikan oleh guru-guru kita akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan juga sekaligus malam 7 hari ya dari almarhum Nazar Anton. Salawat dan salam tidak terlupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita kirimkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman, tentunya dengan harapan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kematian sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti. Mati itu pasti. Gak kenal kaya, gak kenal miskin. Yang tua mati, yang muda mati, yang cakep mati, yang jelek apalagi duluan. Kematian itu sesuatu yang pasti. Jadi kagak pandang umur, nggak pandang kaya, nggak pandang miskin, nggak pandang cakep, nggak pandang jelek. Kalau udah waktunya mati, mau mati. Ada orang tuh, ya, ada orang pengen dia supaya umur panjang dengan segala macam daya dan upaya. Ini katanya nih, kata Dr. Arthur Clarke, bahwa nanti manusia suatu saat nanti tahun 2000 ke 100 itu akan diciptakan yang namanya pil anti tua, pil anti sakaratul maut. Siapa yang minum pil itu kagak mati-mati. Lupa dia, kullu nafsin dha'iqatul maut. Makhluk yang bernapas pasti mati. Walaupun kita mau pakai apapun obat, kalau emang udah wayaknya mati, mati. Kan kata orang Arab gini, man sabba alaihi sabba alaihi. Barang siapa yang masa mudanya begitu, matinya begitu. Nih Majelis Taklim PPH sering ngaji, insya Allah wafatnya mati dalam keadaan ngaji. Kalau kita wafatnya nih, kita hidupnya, selama hidup kita dalam keadaan maksiat, matinya juga maksiat. Ada orang tuh yang matinya lagi ngekek botol. Ada gak? Sono. Kalau pasar Pondok Gede masuk ke sono lagi, kali malam ke sono lagi terus. Jauh udah pokoknya. Kan satu pertanyaan buat kita, masalahnya bukan kapan kita mati, kita udah siap mati apa belum? Belum. Kalau ditanya ke kita udah siap mati apa belum, masih jawab belum. Dosa makin banyak, anak masih pada kecil, kontrakan belum baru bayar, repot.
Mana yang bontot korengan, Ya Allah. pilih empat-empatnya bunting gede lah, parah dah. Iya empat-empatnya bunting tua repot. Itu masalahnya bahwa kita udah siap mati apa belum, itu permasalahannya. Makanya saya kasih tahu nih bapak-bapak, orang yang usianya ganjil itu kudu hati-hati. Ada bener-bener ini. Saya mau bilangin aja nih, ini kita hitung deh gitu, kasih tahu. Kenal gak sama Taufik Sapalas? Tuh, ada pelawak namanya Taufik Sapalas. Itu wafat umurnya 41 tahun, ganjil. Basuki Karyo, Mas Karyo, wafat meninggalnya umur 51 tahun, ganjil lagi. Bangun Sugito atau Gito Rolis, di akhir-akhir penghujung hayatnya dia jadi seorang kiai, jadi seorang pendakwah, wafatnya umur 61 tahun, ganjil lagi. Mantan Presiden Republik Indonesia kedua, almarhum Bapak Haji Muhammad Soeharto, wafat umur 87 tahun, ganjil lagi. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat 63 tahun, ganjil lagi. Makanya yang nih malam umurnya udah ganjil, siap-siap. Bener-bener ini. Saya mau bilangin doang. Ini percaya gak nih semuanya kita bakal mati nih? Ini sekarang kita yang hadir pada saat ini percaya gak kita mati? Percaya. Tiba-tiba malaikat Israel datang, kita mati semua, percaya gak? Percaya. Besok di Facebook ramai, viral. Jamaah Majlis Taklim para pencari hidayah ketika sedang melaksanakan acara 7 hari dan taklim mingguan, tiba-tiba malaikat Israel datang tanpa kompromi. Seluruh jamaah dan pengurusnya meninggal semua. Dalam kurung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kecuali yang hidup hanya Kiai Ali doang. Penceramahnya juga masih hidup, koma. Iya, hidupnya koma. Yang meninggal adalah bapak-bapak yang suka nongkrong di pinggir jalan sambil ngecek botol tuh. Bisa kayak begitu. Bisa gak nih kita di rumah masing-masing malaikat Israel udah nungguin kita? Percaya atau enggak? Percaya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah ajal datang maka kagak bisa maju, enggak bisa mundur. Di rumah kita malaikat Israel udah nungguin nih kita nih. Kalau udah waktunya mati. Bawa-bawa di belakang teriak, Ustaz, kalau malaikat Israel udah nungguin kita jangan pulang, kita nginep aja rame-rame di sini. Dan tetap aja. Kenapa kita nginep di sini? Kalau udah wafat mah susah. Cuman ada satu the big question, ada satu pertanyaan besar, kita udah siap mati atau belum? Nah, persiapan kita wafat adalah, ingat pesan Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam, apabila seorang manusia itu wafat, seluruh amal ibadahnya putus kecuali yang 3. Yang pertama sedekah jariah. Sedekah, biasain Pak kalau datang ke Majlis Taklim, ke PPH bawa duit. Biasain kalau ngaji bawa duit. Jangan nongkrong doang bawa duit. Giliran ngopi juga bawa duit banyakan, giliran ngaji bawa duitnya dikit. Nih, saya kasih kalkulasi nih. Ya. Ada burung 5. Ini sedekah nih. Ada burung. Bu. Burung. Ada burung 5 nih. Ditembak 1 tinggal berapa? 1. Ada burung 5 ditembak 1 tinggal 1. Ada burung 5 ditembak 1 tinggal 1. Yang 4 terbang karena kaget. Masa lu kalah sama orang klender sendiri-sendirian?
Ada burung 5 ditembak 1, tinggal 1, yang 4 terbang karena kaget. Kita punya duit 5 juta, kita sumbangkan buat majelis taklim PPH 1 juta. Hakikatnya duit kita bukan 4 juta, tapi 1 juta duit kita. Tuh 4 juta mah kagak ada manfaatnya. 1 juta itu duit kita yang bakal nemenin kita dari dunia sampai akhirat. Makanya kalau buat nyumbang ke majelis taklim jangan pelit-pelit. Nyumbang, sedekah tuh, sedekah jariah itu penting. Sedekah mah nggak mesti pakai duit, pakai senyum juga sedekah. Iya, lihat kiai senyum, alhamdulillah sedekah. Pulang ke rumah sama bini senyum aja, dia kagak bawa duit juga senyum aja. Kering dulu. Tuh sedekah jariah tuh. Yang kedua kata Nabi, ilmu yang bermanfaat meninggal. Ilmu yang bermanfaat. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nih ngaji tiap malam Rebo di sini atau di sana tuh Sasak ya namanya ya. PPH ngaji. Ini investasi akhirat kita nih begini. Jangan disangka Bapak duduk dari depan jalan sampai kemari kagak ada jadi saksi. Ntar di akhirat, sekarang mah belum kelihatan. Ntar lo di sana. Dan guru kita nih kalau lagi di akhirat nanti tuh nyariin nih. Jemaahnya nyariin. Ada yang lagi ngempet. Lagi nyender. Juga rupala. Nah karena sering ngaji di PPH dipanggil ntar sama guru kita, lah sini tong, bang sini bang, ngapain di situ? Makanya ngaji. Sebab Pak, zaman sekarang itu ulama udah rada susah, kiai ulama udah rada susah. Saya sering ngomong tuh di Klender sampai gini hari, kiai belum ada gantinya. Bener-bener sampai gini hari kiai belum ada gantinya. Kalau lurah mati besok udah digantiin, camat mati dan besok udah dilantik, wali kota mati udah besok SK-nya turun, apalagi RT mati udah berebut. Tapi kalau kiai ulama 20, 30, 40 tahun yang akan datang sampai gini hari belum ada gantinya. Makanya ngaji tuh, kalau kita pengen berkah itu ngaji. Zaman sekarang mah nyari berkah tuh susah nyari berkah. Kalau kita ngaji sama kiai kita di Kiai Ali Mustafa, berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan itu namanya berkah. Berkah itu makan biar sama sambal, yang penting lalapnya ayam tuh berkah. Lalapnya ayam kan buat kena nggak berkah ini. Itu dalam berkah. Buat apa kita gaji 5 juta nggak berkah? Mendingan 20 juta tapi berkah. Itu namanya bertambahnya kebaikan. Itu makanya ngaji biar dapat keberkahannya kita. Yang terakhir kata Nabi, persiapkan diri kalian itu kalau wafat nanti awalim solihin yad'ulahu, meninggalkan anak-anak yang soleh dan solehah yang senantiasa doain kita. Kan rasanya girang Pak, ketika Bapak dalam keadaan sakaratul maut, nafas udah di tenggorokan, anak kita yang nomor 1 baca Yasin sambil terbata-bata, wal Qur'anil hakim. Anak yang nomor 2 ini berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Anak-anak kita mentalkinkan kita, Bapak nyebut la ilaha illallah, nyebut Pak, dituntun kita. Kalau kita meninggalkan anak-anak yang soleh dan solehah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya Allah, ampunilah dosa orang tuaku ya Allah, maafkanlah kesalahan orang tuaku ya Allah, sebagaimana telah menyayangiku.
menyayangku di waktu kecil, Rabbi firli, doa. Tapi sebaliknya, kalau kita meninggalkan anak-anak yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasul, durhaka kepada orang tua, instruksi Allah kepada malaikat munkar dan nakir, yang malaikat munkar dan nakir kencatin orang tua. Serem gak? Serem kagak? Ini baru gue ceritain, ini baru diceritain, apalagi kalau ngalamin ntar. Makanya anak sekolahin, masukin pesantren, masukin pengajian, biar tuh anak jadi anak yang soleh dan soleha. Lalu kita mah Pak, hidup mah udah tinggal ngabisin ini. Lah bener-bener. Kalau kata kain keselimpiran doang. Kalau kata capek tinggal diresekin doang udah ini. Udah dikit lagi nih. Tuh. Dan kalau kita mau ngambil umur Nabi Pak, umur Nabi nih 63 tahun. Tuh, 63 tahun umur Nabi. Umatnya mah gak ada yang jauh dari situ. Kalau Bapak yang malam ini umurnya udah 62 tahun, 11 bulan, 27 hari, siap-siap hari Jumat. Nah ya besok kan 2 hari lagi. Lah Kamis, Jumat mati. Jadi kalau kata guru kita tuh Ustaz Bahrul, nggak ada kata mati. Sama saya bilang, kita mah kalau mati itu bukan kemana-mana, kita pulang. Udah pulang. Bapak pulang ke rumah girang apa enggak? Udah girang orang ketemu bininya, gitu. Ketemu anaknya girang. Lah kita kalau mati itu kita pulang. Pulang kemana? Pulang menghadap Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kita kepada Allah. Kan kita punya Allah. Diri kita ini punya Allah. Kembali sama yang punya. Kayak pesan saya ya, untuk mempersiapkan diri kita menghadapi kematian, jangan takut dengan kematian. Siapin aja sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan meninggalkan anak-anak yang saleh dan salehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat untuk nusa bangsa dan agamanya, yang senantiasa mendoakan kita kalau kita nanti wafat. Yuk sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita kirimkan kepada almarhum Bapak Nazar Anton bin Haji Nyamat, mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, diterima segala amal ibadahnya, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita kirimkan buat orang-orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang sudah Allah panggil, mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya. Dan kita juga memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita yang hadir senantiasa panjang umur, sehat badan, murah rezeki dalam taat ibadah kepada Allah. Wabil khusus kita doakan buat guru kita Bapak Kiai Haji Ali Mustafa MA Al-Hafiz, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, panjang umur, berkah hidup, berkah juga ilmunya, senantiasa dalam lindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir kita mohon juga mudah-mudahan anak-anak kita doakan anak-anak dan keturunan kita menjadi anak-anak yang sholihin dan sholihat, berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat untuk nusa bangsa dan agama. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.